sini dimaafkan Allah Ta'ala. Karena ganggu wong top. Top cara pangeran, agar mukmin ya top. Begini ya, jadi saya tahu banyak foto-fotonya Mbah Mun ketika sama Ki As'ad. Bapak saya kandung juga pernah di sini ketika muktamar 84, beberapa keluarga termasuk Ki Ahmad Siddiq karena beliau juga turunan Nasm. Yang jelas kenangan kita dengan Ki As'ad itu banyak, dari bapak, dari ibu, kemudian beliau juga ngaji di sini. Saya juga dapat keluarga sebelah kiri banyak lah. Tapi yang saya pastikan memaklumatkan diri sebagai Mahat Ali itu entah keangkuhan, entah jujur, karena Ali itu maknanya kelas tinggi. Kelas tinggi itu bisa kelas tinggi ilmunya atau kelas tinggi ya macam-macam. Tapi saya beri contoh. Ini Khaid Wahid, kan masih kecil tak panggil Wahid. Ini tak beri contoh. Ini kitab Minhajut Thalibin. Ini saya belajar tak takriri sampai seperti ini. Ini bisa dilihat. Hampir di semua kitab saya, kitab-kitab Indo, entah itu fikih, entah ihya, entah hikam, pasti ada takrirannya. Karena tadi saya sudah komplain sama Pak Khairuddin, keputusan fikih udah ada khilaf itu gak keren. Karena bawaannya fikih itu khilaf. Saya beri contoh ya. Di sini fikihnya kan diajarkan kan yang Fathul Wahab. Saya sedikit cerita tentang Fathul Wahab. Dulu indukan kitab fikih itu namanya Al-Um, ya kan? Dikarang katanya, dikarang oleh Imam Syafi'i. Sebenarnya enggak dikarang, diimlakkan. Ini pakai bahasa Ma'atali, kelas tahqiq. Ya, kalau bahasa umum kan kitab dikarang Imam Syafi'i itu salah besar. Karena di situ masih ditulis qala Imamunas Syafi'i. Yang benar itu amla alaina Syafi'i, diimlakkan oleh Imam Syafi'i, ditulis oleh beberapa muridnya. Yang paling masyhur kalau kitab itu Imam Muzani. Kemudian di situ ada Imam Buaiti, ada Imam Robi, tapi yang paling telaten itu Imam Muzani, sehingga kitab itu dinisbatkan pada Imam Muzani. Di beberapa itu juga ada yang dengan tanda kutip ditinggalkan oleh Imam Muzani, disebut Infiradul Muzani Anis Syafi'i. Kemudian setelah jadi Mukhtasarul Muzani, ini saya tambah menyiapkan materi itu, karena sebenarnya saya sudah minta Gus Azam hanya ngisi di pengajian umum, karena sudah saya kapok ke sini. Kapoknya itu bukan karena mangkel, tapi nggak ada perkembangan. Jadi hafal Quran itu keharusan seorang faqih, baru hafal 4 aja diceritakan. Memang ini ngawur sekali itu sebetulnya. Memang normalnya seorang faqih memang hafal Quran, nggak boleh hanya berapa? 4. Gak meyakinkan. Nah, Mukhtasarul Muzani itu ada beberapa hal yang beliau beda dengan Imam Syafi'i. Kemudian disarai namanya kitab Nihayatul Matlab fi Dirayatil Matlab oleh Imam Haram. Saya punya kitab dan tak pelajari. Oh, ini maklumat. Bukan niat sombong, ini niat cerita fakta. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Matlab. Kemudian Imam Haromen punya murid alim alamah yang saat itu belum suka tasawuf, namanya Imam Ghazali. Beliau akhirnya menulis Al-Basit, berhubung Mahatali sinau Basit gak pati iso, mergo kegeden digenti Al-Wasit. Al-Wasit si ora pati disinau ini digenti apa? Al-Wajiz. Alhamdulillah, kayaknya Pak Khairuddin juga gak punya. Punya kita Wajiz? Wahid punya? Wahid, Wajiz? Berapa halaman itu? Kitab Wajiz itu berapa halaman? Tebelnya aja kira-kira seberapa tebelnya? Ya tebelnya seberapa? Kalau nggak tahu isinya paling nggak tahu tebelnya. Harganya masih ingat. Kalau nggak tahu isinya tahu harganya ya. Tangannya DKI apa? Ya ingat dia kalau uang. Jadi bawaannya orang nggak bakat soleh itu kalau uang tuh ingat. Terus setelah itu diringkas lagi sekaligus ada kritik tertentu, komplain tertentu disebut Al-Muharram. Jadi memang syaratnya fikih itu harus ada yang komplain karena nggak bisa final. Disebut apa? Al
Al-Muharrar yang sudah diteliti oleh Imam Rafi'i, ada yang komplit lagi, ya setengah sarah tapi setengah komplit. Namanya Minhajut Thalibin. Minhajut Thalibin dikomplit lagi di era Syekh Zakaria Al-Ansari. Dari masdar dengan jamak mudzakkar salim diganti Manhajut Thullab. Ya maknanya sama, minhaj sama manhaj maknanya sama, Thalibin jamak mudzakkar salim, thullab jamak taksir. Jadi aslinya yo cara Jawa mau akal-akalan tok, Minhajut Thalibin jadi Manhajut Thullab. Kemudian Manhajut Thullab itu dikarang sangat ringkas. Sehingga yang baca itu tidak paham. Mu'alifnya akhirnya dengar-dengar kalau anak-anak Matali itu tidak paham. Akhirnya terus Manhajut Thullab disarai sendiri oleh Syekh Zakaria Al-Ansari jadi Fathul Bah. Loh, alhamdulillah ya masih banyak yang nggak paham, padahal sudah sarah. Artinya sarah kan gampang. Ya tidak paham itu bagus kan, kita ngaku tidak paham tawadhu. Daripada ngaku paham nggak paham, mendingan ngaku nggak paham kan. Kemungkinannya dua kalau ngaku nggak paham. Mungkin tawadhu, mungkin betul adanya. Nah, saya cerita sedikit tentang kenapa fikih itu harus ada dan selalu ada khilaf. Karena itu masalah furu'iyah, Pak. Saya beri contoh, ini kitab Minhajut Thalibin dan saya punya catatannya banyak. Oh, sampai gini, sampai sarah-sarahnya punya. Catatannya ya banyak. Saya bangun tidur aja bisa saking seringnya belajar. Dan saya alhamdulillah tidak punya masalah ingatan. Jadi kadang banyak guru punya masalah apa? Ingatan. Tapi tidak perlu dianggap harus kemana ya, ke rumah sakit apa, tidak perlu, nggak ingat. Misalnya sampai tak kasih tahu, sobat paling pintar jagomu tak beda. Yang namanya sujud itu apa coba? Secara lugat, wat ul jabha alal ardi. Sehingga Imam Rafi'i berpikir sujud itu asal ada wat ul jabha alal ardi ya sah adanya. Dan beliau mengklaim, ini saksinya Pak Khairuddin ini, wasabe asujud wa aqalluhu mubasyaratu ba'di jabati musallahu. Ya, beliau hanya mengatakan wala yajibu watu yadaihi wa rubataihi wa qadamaihi fil azhar. Wala yajibu, ini kalau nggak percaya, kapan baca? Masih tarakum bisa ya? Coba baca. Wala yajibu coba watu yadaihi, pakai nada Indonesia, jangan nada negara sebelah. Wala yajibu wa rubataihi wa qadamaihi fil azhar. Jadi menurut Imam Rafi'i ketika sujud itu tidak harus watul yad, tidak ada watul rubah, tidak ada watul. Nah, karena secara lughat yang namanya sujud itu ya seperti itu, watul jab. Dan sujud itu sudah dikampanyakan sedemikian rupa bentuk apa ketertundukan tertinggi yaitu dengan watul jab. Artinya posisi kepala di bawah pantat. Tapi terus Minhajut Thalibin, padahal Imam Rafi'i ketika ngarang itu menyebut fil adhar dalam kitab Al-Muharrar. Terus kultu kata Imam Nawawi al-adhar wujubu. Ya masyhur kan karena Imam Nawawi berdasar riwayat umirtu an asjuda ala sapati al-humin al-jabha wal yaden warubaten wal qadam. Saya baca lagi ya umirtu an asjuda ala sapati al-humin apa al-jabha wal yaden warubaten wal qadam. Nah, dekan Imam Rafi'i ketemu Imam Nawawi, kamu ikut kubu siapa? Nawawi kan? Nah, sekarang oke, berdasar riwayat dan praktek guru-guru kita semuanya seperti itu. Kalau sujud melibatkan 7, oke, itu berdasar riwayat dan berdasar perilaku guru-guru kita. Oke, secara sanad kita tidak punya pilihan, pasti seperti itu, ikut guru. Tapi kalau pertanyaannya dibalik, saya ulangi, pertanyaannya dibalik. Min asbabir riddah itu adalah sujud isonamin. Kira-kira kalau ada orang sujud hanya watul jabah isonamin sudah murtad apa belum? Murtad kan? Enggak, sudah murtad belum? Termasuk murtad kan sujud isonamin atau di ghairillah. Kira-kira untuk murtad syaratnya melibatkan 7 anggota apa cukup watul jabah? Untuk sah menjadi murtad. Nggak, misalnya kamu, jangan kamu lah, kamu potongan tidak mungkin murtad insya Allah. Misalnya ada orang
murtad dengan cara murtad yang fi'li. Contohnya apa? Kasujudin disonamin. Murtad kan ingat masih ada 3 kan? Itikodi, kauli, fi'li. Yang fi'li contohnya kasujudin disonamin. Untuk menjadi sah murtad itu nunggu 7 anggota apa salatul jabr? Enggak jawab aja, ngawur saja kak, biasanya aja. Udah, kan biasanya ngawur terus gak apa-apa, masih anak-anak aja. Hati-hati aja tetap ngawur apalagi. Enggak, menurut kamu sudah murtad? Dia kan murtad kan? Artinya kali itu sah untuk menjadi murtad, harusnya juga sah untuk menjadi sujud, karena sama-sama simbol. Sujud watul jabah fakot ya simbol takdim ke Allah setinggi-tingginya. Kenapa menjadi murtad? Karena ini simbol hormat kepada sonam setinggi. Sehingga Imam Rafi'i berpendapat sujud itu tidak harus melibatkan anggota 7. Nah kira-kira gitu loh. Makanya tadi saya juga matur Mas Hasan, piye gurumu mbok kanyamu lah, guru keduren. Maca fikih ora ono khilaf iku fikih apa? Fikih ben seru itu harus ada khilaf. Ya ini sama yang baca supaya jadi seksi. Kalau menurut Imam Rafi'i enggak ya, wala itu. Enggak akan keliru, tadi kan sudah tak baca. Wala yajibu wad'u yadayhi wa rukbatayhi wa qadamaihi fil adhar. Imam Rafi'i bil muharrar terus qultu al-adhar wujubu. Kan sama-sama bilang al-adhar. Imam Rafi'i bilang enggak wajib ya al-adhar. Imam Nawawi bilang wajib ya al-adhar. Keempat yang ditutup wallahu a'lam. Oh, ya. Nggih ada Gus, ada walau nggih, wallahu a'lam. Aduh, ini nggak ada penggantinya. Jadi fikih itu mau tidak mau harus khilaf karena sudut pandangnya seperti itu. Misalnya sopan itu baik. Misalnya saya di sini, kiai kamu saking sopannya itu dodok mulai sana itu bagus. Tapi nak kiaimu sampai kepleset terus gue sopan. Sedang kiaimu kesemper lagi dok. Sehingga kita sebagai kiai itu mikir sopan itu bagus. Tapi kalau berlebihan kan tidak efektif kan. Cowok ngaku pengen jeding tuntun ke kono. Kalau sini tuh kan deprok terus melaku ke sini. Jadi makanya ya kita harus kritik juga, sopan berlebihan juga akhirnya ada efektif. Jong sedang kiaimu tiba mati kayak lagi dok kan gitu. Nah, sekarang perempuan juga gitu. Mbak-mbak yang cantik tuh baik sopan apa baik tidak sopan? Baik tidak sopan. Karena kalau sopan sama Pak Wahid, ayu sopan, mesti eling terus raiso tuh. Tapi nak rasa sopan, seneng aku gaji ini Mahatali mau piro. Itu langsung lupa, dan itu bagus karena melupakan perempuan. Nah, lo betul ini kan katanya tadi siapa yang hafal Quran? Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadim inna nisa ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi mar. Wahai orang-orang yang cantik, kalau ketemu lelaki itu jangan terlalu sopan. Fala takhdu'na bil qaul. Kalau ngomong jangan terlalu khudu, karena bawaannya lelaki yang fi qalbihi maradun, khudu itu dianggap mau. Saya tadi ada Pak Cantik sama Pak Khairuddin atau sama Pak Wahid sopan. Mohon kalau derek guru mau, mesti pikirannya, oh maksudnya gelem tak wae. Padahal maksudnya derek itu menderek mata pelajaran. Tapi utek-utek begini itu kan. Yang fikol dia apa? Marot, contoh saja loh. Tapi bisa fakta. Itu mesti pikirannya itu kemana-mana. Mohon kalau derek Pak Wahid mawon. Ngomong mau ngayu, nak sengaja kan rati pikir. Sehingga unik, khusus perempuan yang cantik itu sopan itu tidak baik. Di dalam komunitas lelaki yang fi qalbihi, karena pikirannya mesti. Padahal Mbak tadi bilang gitu maksudnya anut Pak Wahid, ikut mata pelajarannya. Tapi pikirannya sampai kan bisa enggak gitu. Fala takhdu'na bil qauli fayatma alladhi, itu hebatnya Quran. Jadi psikologi lelaki juga dibicarakan. Bawaannya lelaki kalau ketemu perempuan cantik kok sopan, kok memberi harapan. Iku terus golek dukun mahabbah nih. Kayak apa pinternya Quran? Nah ini sayangnya yang hafal baru 4. Padahal
Padahal saya satu mobil saja tadi hafal berapa Gus? Padahal ya satu mobil. Karena pondok saya memang pondok tahfidz. Jadi yang dari saya banyak yang hafid. Jadi satu kelas kalah dengan satu mobil. Supir saya hafal Quran, penderek saya hafal Quran, yang bawakan tas ya. Oh kalah jauh itu. Iya, memang pondok saya pondok tahfidz karena memang pondok tahfidz. Jadi seperti itulah. Masa kamu menyarankan orang tidak sopan? Tidak mungkin kan. Masa kita ngajari santri-santri tidak sopan? Tidak mungkin. Tapi kalau kamu ajari sopan, khusus yang cantik, ketemu lelaki yang seperti itu, akibatnya fayat toma alladzi fi qalbihi marad. Makanya di sarah-sarah atau di tafsir-tafsir sampai ada penjelasan wa yusannu lil marati takhlidu sautiha. Perempuan disunatkan menebalkan suara untuk menghilangkan rasa apa? Syahwat lelaki tadi. Terus paling kan misalnya nggak mau nebalkan ya judes. Misalnya ketemu Pak Wahid, Mbak apa yang ini? Gak urusanmu. Oh itu mesti langsung lali. Nah, tapi nak jawab lah, badhe nopo ngersakno nopo nggih kula tak derekno jenengan riyen wah bahaya. Padahal maksudnya derekno itu ya mata pelajaran, tidak ada hubungannya dengan mau dinikah. Ketemu nih naudzubillah lah kalau itu. Nah, itu fikih. Jadi fikih itu menginduk ke usul fikih. Tapi usul fikih sendiri itu kalau tidak ngerti fikih jadi itu jadi liar. Karena khayalnya lebih tinggi. Makanya banyak orang yang pengagum usul fikih itu jadi liberal karena terus terlalu banyak khayal. Maka pondok-pondok itu harus ada fikih dan ada usul. Saya beri contoh liar begini. Maqasidus syariah itu kan bisa subjektif. Sehingga Imam Syafi'i itu yang kritik man istahsana faqad syarra'a. Orang yang sering berpikir istihsan faqad syarra'a, maka dia mau berpikir apa bikin syariat tandingan. Misalnya gini, saya ini kiai yang suka tirakat. Karena dulu misalnya mondoknya itu suka tirakat. Terus santrinya diwajibkan puasa setahun atau diwajibkan nggak boleh makan nasi. Itu bikin syariat tandingan. Karena apa? Tahrimu malam yahrum, mengharapkan sesuatu yang tidak haram, atau mewajibkan ijabu malam yajib. Itu termasuk kriminal jorot Sulam Taufik. Nah, iya, bahkan Sulam Taufik mengebabkan itu di bab riddah. Saya ini sudah tak toleransi, temu tak tulis minal kabair. Kalau di Sulam Taufik dimasukkan bab riddah karena ijabu malam yajib berarti bikin syariat. Atau tahrimu malam yahrum juga artinya bikin. Tidak tahu guru di sini biasanya tahrimu malam yahrum apa tahrimu malam yuharram. Umumnya bacanya apa? Bisa dua. Ya rada maju berarti serwaya. Nah, tapi kamu tidak bisa menyalahkan kiai-kiai yang mengharuskan muridnya tirakat karena itu cara untuk kasrus syahwat, untuk memecah syahwat. Tapi tetap saja nggak boleh mewajibkan karena nanti ada syariat tandingan. Nggak boleh. Syariat ini sudah sempurna, nggak boleh ada syariat baru. Yaitu disebut ijabu malam yajib atau tahrimu malam yahrum. Maka kata Mbah Mun, resikonya jadi kiai ngalim. Mbah Mun sering bilang, aku kiai ngalim jadi ribet. Apa ngaramno rokok sing darani halal yo akeh. Di halal lo cah cilik-cilik rokok. Jadi kiai itu kan lebih tunduk ke konstitusi ilmu. Ribet lah, ribet. Misalnya begini, sampai tak gede. Assalamualaikum ketika salam itu yang wajib salam pertama apa salam kedua? Pertama. Itu wajib niat mufaroqah apa niat menghabisi sholat atau mengakhiri sholat apa enggak perlu niat? Nah mesti ulama berdebat. Karena ketika Allahu Akbar bisa Allahu Akbar demo, bisa Allahu Akbar niat sholat. Maka untuk membedakan, lo kan bisa aja kan? Demo itu udah harus berontak enggak? Misalnya kamu ngerti perempuan yang kamu cintai, ternyata omongan kayak Pak Guru Khairuddin kan Allahu Akbar, guru kok ngono kan begitu kan? Nah untuk membedakan itu, kalau untuk sholat atau untuk takjub diharuskan niat Allah. Nah sekarang salam harusnya juga ada pikiran begitu. Ini salam karena ketemu orang, apa salam karena keluar dari sholat. Makanya selalu ada ulama yang berpendapat wajib niatul khurud minas sholat. Karena logikanya kalau Allahu Akbar wajib niat sholat untuk membedakan Allahu Akbar yang wiridan, Allahu Akbar yang takjub, Allahu Akbar yang demo, untuk membedakan itu semua.
niat. Salam juga gitu, salam mubalek, salam kenalan, salam apa? Harusnya pembedanya adalah niatul khurud minaso. Makanya saya tadi itu komplain sama Pak Khurudin, itu pas masail fikih udah ada khilafnya. Betul orang itu kata saya. Itu yang putih itu. Oh yang putri itu. Nah jadi apa? Kaidah-kaidah seperti itu nggak bisa dihindari, khilaf-khilaf seperti itu nggak bisa dihindari. Ini saya baca ya, misalnya contoh-contoh yang itu mulai apa? Mulai salam ya. Jadi pilihan-pilihan itu, misalnya di salam ana jaza anha, terus asani asyar assalam wa qalu assalamualaikum wal asha jawa qultu al asha al mansur wa qala annahu la tajibu niyatul khurud. Jadi ada yang bilang tidak wajib, mesti artinya ada yang bilang wajib. Karena jadi gak ada pilihan. Setelah ada pembanding itu udah ada. Sekarang begini lagi. Ini yang ulama kadang-kadang yang nyuwun sewu andekan kita ulama itu kadang ra cocok, tapi cocok ra cocok. Ya harus didengar ini ngaji. Ulama fikih kadang ya sembrono, tapi kok cuma ngono kuwi. Saya ngomong aku wae. Nak darani iktidal, menamai iktidal itu ruknun qasirun ghairu maksud. Julus bena sajdatain atau jalsah itu kan ruknun qasir ghairu. Itu banyak ahli hadis yang komplain. Ini ngawur betul fuqaha itu. Wong rukun kok ghairu maksud. Dan mereka berani bilang itu rukun sing ghairu maksud, kusida lil fasli, hanya dimaksudkan untuk pemisah. Itu kan yo mangkelno wong rukun kok ghairu. Ternyata ulama itu punya niat begini. Setelah dikatakan ruknun qasir, maka jangan ada pesaing. Yaitu ukurannya apa? Julus jalsah benas sajdatain dan nggak boleh lebih lama ketimbang tasyahud akhir. Tasyahud awal sunat tuh jangan ngaji ora khatam. Tasyahud akhir apa awal? Akhir berarti sabtu dan pinter gitu. Iktidal juga ruknun qasirun, maka nggak boleh lamanya menandingi qiyam lil Fatihah. Ya sudah jelas ya. Yang jalsah benas sajdatain nggak boleh menyaingi tasyahud akhir, yang iktidal gak boleh menyaingi qiyam lil Fatihah. Ternyata ulama yo mikir, disaingi ku yo ora enak. Mulane kaya kula saingi Khairuddin yo ora gelem. Ora krana sombong, disaingi itu ndak enak. Kecuali level ya. Level ya hafal Quran itu 30 juz. Itu Jibril bisa demo ke kamu. Memangnya saya hanya menurunkan ayatul ahkam. Enak saja milik. Memangnya selain ayatul ahkam gak menarik. Itu kalian semua pasti berhadapan dengan Jibril. Coba Jibril turunkan semuanya apa hanya ayatul ahkam? Kalau saya ketemu kan aman. Iya bahaya kamu itu. Nah, ketika wajib gak mau disaingin, ini ternyata menginduk ke mazhabnya Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Di antara sifat Allah paling keren itu la syarikalah. Di mana-mana zat yang top itu gak mau disaingkan, dan itu normal karena memang gak ada yang setara dengan Allah. Suatu saat Abu Bakar itu pulang. Ini nanti saya cerita fikih banyak. Kamu pasti setelah ini tambah pinter, tak jamin. Bukan barokahnya saya lah, barokahnya Mbah Mun, barokahnya Mbah As'ad. Tapi kena rasa sombong yang termasuk barokahku lah gitu. Kamu tidak sombong, tapi sombong juga gak apa-apa. Terus biasa salah, orang salah sombong salah liane. Abu Bakar pulang. Di situ tuh istrinya menyediakan beberapa makanan untuk sahur. Itu marah besar. Apa kamu mau menandingi Ramadan sehingga puasa sunat aja persiapannya seperti ini? Bahkan sebagian riwayat beliau memukuli kidrun, jadi itunya ada yang dirusak kira-kira. Ini dengerin betul, nanti akibatnya di fikih. Makanya di fikih apa? Sholat fardu itu gak mau kesaingan. Sholat fardu wajib qiyam li qadirin. Gak boleh sholat sunat bersyarat begitu. Harus satu meskipun ma'al qudrah. Karena fardu itu gak mau kesaingan. Jadi fardu ya rada egois kira-kira gitu.
mesti sama lagi krungu ini gitu. Maksudnya sering roh hukumnya tapi baru tahu logika ini. Loh, aku rasul don sul yakin. Sul yakin. Karena fardu itu nggak mau. Poso fardu wajib tabyitun niat. Nginep non niat mulai malam. Poso sunat tidak. Ketemu jam 9 kamu belum makan, belum ada dukhulu syai'in fi jawfika. Terus niat puasa sah enggak? Sah. Ada bedanya enggak fardu sama sunat? Ada. Sholat fardu wajib itmam. Puasa wajib itmam. Puasa sunat amiru nafsi. Wah, puasa sunat terbojo lagi apian bisa kamu batalkan. Tapi nak puasa fardu, oh sanksinya berat. Itku rokobatin sampai ya siamu sehari ini apa? Mutatabi'an. Terakhir itamu sitina. Tapi kalau puasa sunat amiru nafsi, kamu terus ya monggo, ndak terus intinya fardu itu nggak mau disaingin. Padahal fardu itu egois kata saya. Nah, Abu Bakar sampai begitu. Ono wong poso sunat kok sampai nyiapno buka, nyiapno sahur ku marah. Bahkan marahnya nggak sekedar di hukumnya, di perlakuannya. Kamu itu memperlakukan puasa sunat aja kok kayak memperlakukan fardu. Hanya di menunya, di persiapannya. Dan ternyata Imam Syafi'i benar, ternyata di hukumnya juga harus beda. Misalnya tadi, qiyamul qadir fil fardhi wajib qiyam. Tapi kalau sholat sunat boleh uqud walau ma'al qudrah alal qiyam. Jadi ini ulama. Ini perpaduan usul fikih dan fikih. Jadi fardu itu ya agak angkuh lah kira-kira gitu. Angkuh itu kalau baik namanya izzatun nafs. Memang harus beda. Nah di sini. Nah di bab zakat juga sama. Ukuran wajib itu apa? Akhdahal imamu tohron atau layuk to'u yadu sariki. Dan kita tambah pinter. Tetap goblok ya orang bobo zaman akhir. Tapi kita tak pinter rosidik. Ketika seseorang diputuskan wajib zakat, kok tidak mau zakat? Efek hukumnya apa? Akhdahal imamu tohron. Imam boleh ngambil paksa. Atau kalau mustahik itu nyuri dengan kadar yang memang jatahnya la tuqta'u yadu. Mergo ana syubhatul milki. Paham ya? Jadi sampean misalnya fakir, tanggane Pak Todidin gak gelem zakat, nyolong jatah. Andaikan dia lomo, mustahik kamu itu dapat sekian. Itu gak boleh dipotong tangannya karena kamu ngambil jatah. Jadi sekali diputuskan wajib itu punya akibat akhdahal imamu tohron atau la tuqta'u yadu sari. Jadi itu fikih. Jadi fikih itu konsisten. Nah sekarang yang dikatakan fikih itu ainul ta'ah apa shawab, apa hak, itu yang ulama berdebat. Sekarang misalnya sampean tak bedheki begini. Sing darani salat sing sah iku madhep kiblat. Betul kan? Ya, betul. Masih ingat. Sekarang madhep kiblat itu menjadi baik karena nurut Allah apa karena madhep kiblat? Karena nurut Allah. Sehingga semangat fikih semangat taat ning Allah. Falau sholla arba'a raka'atin di arba'i jihadin itu gak perlu iadah. Karena ketika aku istihad sana itu kiblat, rakaat kedua rubah ke sana, rakaat ketiga rubah. Allah ngitungnya, saya itu capek oleh kepin roh kiblat tenanan, nanti spekulasi ping 4. Artinya apa? Karena kadang Allah itu butuh taat apa butuh kasih. Butuh taat. Nah ini yang paling angel. Tapi di dalam banyak hal kaidah fikih itu al-ibrah bima fi nafsil amri. Kadang bima fi dzanil mukallaf wa bima fi nafsil amri. Kadang mu al-ibrah bima fi dzanil mukallaf la bima fi nafsil amri. Jadi selalu fikih itu khilaf. Fikih yang furu'iyah maksudnya, yang furu'iyah. Ini kadang-kadang rada angel. Nah, sekarang misalnya seperti itu. Ijtihad tadi. Ijtihad itu apa coba? Ya tadi, ketika Anda sholat madhep sana, terus taghayyara ijtihad juga dan memutuskan kiblat ke sana, kamu harus nuruti ijtihad kamu apa enggak? Harus nuruti kan? Karena kalau kamu teruskan di rakaat kedua madhep sana, berarti kamu ibadah dengan cara yang kamu yakini salah.
maka harus rubah. Akhirnya ada kaidah al-ijtihad la yunqadu